warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maki Chair, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan bahagia ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Tian aja ya panggilnya ya? Boleh. Boleh, Tian aja panggilnya. Beliau ini adalah seorang relawan kesehatan dari Jakarta Selatan. Nama panjangnya itu Marta Tian Hermawan. Iya. Monggo silakan mau nyapa-nyapa biar supaya bisa lebih kenalkan, tak kenal maka tak sayang. Oke, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Tian Hermawan, biasa dipanggil Tian Hermawan. Saya di sini sebagai Ketua Relawan Kesehatan Indonesia DKI Jakarta. Terima kasih. Ketua ya? Iya. Ketua apa pemuda? Ini kalau di Jakarta Selatan itu ada paling tinggi itu maksudnya ini ada tingkatannya atau satu komunitas itu tergantung di pasar minggu, apalagi kan kita kan banyak kecamatan ya. Itu paling tinggi itu yang di Tiannya atau ada lagi atasan yang lainnya secara organisasi? Kalau di Relawan Kesehatan Indonesia, strukturnya itu ada tingkatan nasional, ke bawahnya tingkatan provinsi, ke bawahnya tingkatan kota dan kabupaten, ke bawahnya lagi tingkatan kelurahan atau desa, ke bawahnya lagi ada komunitas yang kita bentuk di setiap RT. Ya gitu. Iya. Paling dasar RT. Paling dasar ya. Kalau Tian sendiri? Saya kebetulan di Provinsi DKI Jakarta. Di Provinsi DKI Jakarta. Oh, berarti yang megang Jakarta Selatan. Iya, 5 kota satu kabupaten. Oh iya. Dan kalau misalkan itu apa? Ini kan sesuatu hal yang kategorinya bagi saya tuh tidak terlalu familiar banget ya dengan, maksudnya tidak terlalu mengenal banget sih apa sih itu relawan kesehatan dan ini tuh relawan kesehatan tuh tugasnya ngapain sih sebenarnya gitu. Iya. Jadi boleh review sedikit ya, Mbak. Relawan Kesehatan Indonesia ini berdiri pada tanggal 10 Desember 2010. Jadi pada saat itu kita berdiskusi, ternyata banyak warga negara Indonesia yang mengalami kendala dalam mengakses hak kesehatannya. Contohnya dia terkendala dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di tingkatan jaminan sosial yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Nah, pada saat itu kemana sih warga ini harus mengadu? Apakah langsung ke pemerintah atau langsung ke LBH gitu. Ternyata pada saat itu kami menganalisa masih sedikit atau belum ada organisasi yang tugasnya mengadvokasi atau mendampingi masyarakat dalam mengakses hak kesehatannya. Seperti itu. Maka dan beberapa pendiri juga merupakan warga yang punya pengalaman lah terkendala di rumah sakit. Akhirnya kami berdiskusi dan bersepakat bermusyawarah untuk mendirikan organisasi yang bernama Relawan Kesehatan Indonesia. Bentuknya ormas. Seperti itu. Kita bergerak di bidang kesehatan, namun kita bukan organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan, Ikatan Perawat, tapi kami adalah masyarakat yang punya kesadaran untuk bisa mengakses hak kesehatan, karena hak kesehatan ini adalah hak yang paling fundamental yang harus dipenuhi oleh negara melalui pemerintah, seperti itu. Secara legalitas? Legalitas alhamdulillah kita sudah terdaftar di Menkumham, di beberapa kota juga sudah terdaftar. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada kendala terkait masalah mereka punya apa namanya masalah di kesehatan itu bisa langsung ke relawannya ya? Bisa langsung. Kalau dari Tian sendiri sejak kapan jadi seorang relawan? Kebetulan saya salah satu pendirinya juga. Di 2011. Oh, ini panjang. Oh. Jadi tugas relawan kesehatan yang secara day to day-nya ada dua sih, Mbak. Yang pertama, kami mengadvokasi warga. Tentunya ketika ada warga yang laporan kami. Yang kedua, kami melakukan sosialisasi ke tingkatan warga, menyadarkan bahwa mereka punya hak kesehatan. Mereka bayar pajak, beli kopi, beli gula, beli bensin, beli rokok, itu kan ada resapan pajak dari pemerintah, di mana tugas pemerintah adalah mengelaborasi pajak tersebut untuk menjadi jaminan sosial. Nah, implementasinya di rumah sakit maupun di tingkatan jaminan sosial pasti ada kendala-kendalanya. Makanya kami berusaha untuk mengadvokasi warga agar amanah yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa terpenuhi. Seperti itu. Ini benar-benar manfaat banget loh kalau misalkan, karena saya pribadi almarhumah ibu saya tuh beliau itu sakit
juga kan berapa tahun gitu di rumah sakit, dan memang kalau dulu kan belum paham dengan relawan-relawan. Jadi kalau menurut saya nanti bakalan ada deskripsi terkait dengan gimana caranya supaya teman-teman menghubungi dari relawan ini, teman-teman relawan ini, supaya mempermudah mereka ketika ada masalah gitu mungkin ya. Nanti Tian bisa kasih informasi, nanti kita ada di deskripsinya Kicat, supaya teman-teman bisa manfaat gitu loh. Dan dari pembicaraan kita ini benar-benar bisa membuka wawasan teman-teman, karena semua bisa mudah ketika mereka sakit. Itu nggak harus ribet-ribet ngurusin administrasinya, karena kan itu nomor satu sebelum masuk rumah sakit kan. Kalau dari Tian sendiri, apa sih yang makanya jadi seorang relawan? Kan nggak digaji ya? Digaji nggak? Enggak. Kita nggak ada gaji, nggak ada insentif, nggak ada pendanaan apapun, nggak ada operasional apapun. Jadi kami mempunyai konsep kolektivitas. Karena di setiap struktur kita kan ada KPW, KPN, nah K-nya itu kolektivitas. Jadi misalnya siapa yang pada saat itu punya waktu, punya dana, ya itulah yang menjadi alat juang kami untuk membantu masyarakat seperti itu. Dan ketika warga yang kami bantu advokasi yang selesai, itu kita tidak diperbolehkan untuk meminta dan menerima apapun pemberian dari warga yang kami bantu. Tapi yang kita inginkan setelah selesai kami advokasi, kita sosialisasi di tempatnya agar case atau kasus si warga ini bisa tersosialisasikan di lingkungannya dan akhirnya jadi sebuah pembelajaran dan akhirnya menjadi sebuah kesadaran masyarakat bahwa hak kesehatan itu bisa diakses gitu. Karena perspektif warga DKI masih ada, kalau sakit ke rumah sakit takut bayar, takut apa. Nah inilah stigma yang harus kita sosialisasikan, kita edukasikan gitu. Terutama orang awam, terutama orang awam yang mereka tuh apalagi orang dulu tuh, karena saya kelahiran asli Betawi yang total dan awam itu, kalau ke rumah sakit tuh rata-rata mereka nggak mau karena jelimet di awal administrasi kan, padahal kan ada kemudahan-kemudahan sebenarnya. Kalau misalkan boleh tahu caranya gimana sih supaya kemudahan-kemudahan itu didapat sama orang awam gitu? Sebenarnya kita mengadvokasi sesuai prosedural, sesuai prosedural. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ketika ada warga yang kondisinya sudah gawat darurat, karena orang sakit itu ada yang gawat darurat, ada yang non gawat darurat. Kalau dia gawat darurat, kita bawa ke IGD rumah sakit terdekat, IGD atau UGD seperti itu. Nah, itu ada regulasinya. Kalau selama penanganan pertama, pasien itu atau warga yang masuk rumah sakit ke IGD itu tidak diperkenankan untuk dimintai uang atau dana apapun, entah itu deposit, itu DP, segala macam. Sampai dia selesai observasi medis dan dinyatakan apakah ini rawat jalan atau rawat inap, baru ditanyakan ini mau pakai jaminan atau mau bayar umum, seperti itu. Nah, jaminan kesehatan yang ada di Indonesia sekarang kan untuk kronologi penyakit umum dipegang oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan punya produk namanya JKN atau KIS, Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat. Semuanya terintegrasi oleh BPJS. Nah, pada saat pasien masuk ke rumah sakit, maka diberlakukan waktu 3 kali 24 jam. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2018. Nah, jadi 3 kali 24 jam itu hari kerja, itu adalah batas waktu bagi warga atau pasien untuk mendaftarkan JKN KIS-nya, BPJS-nya di rumah sakit. Kalau lewat dari 3 kali 24 jam, maka dinyatakan sebagai pasien umum. Pasien umum harus membayar, dan rata-rata warga yang laporan ke kita itu adalah warga prasejahtera yang ekonominya bisa terbilang masih sulit. Dan inilah yang harus kita sosialisasikan agar warga tidak terkendala di rumah sakit. Biasanya kalau udah jadi pasien umum, dia bingung tuh. Biasanya bikin surat utang atau jual aset sana sini atau ngutang sana sini atau dibawa pulang, akhirnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan bisa resikonya kehilangan nyawa di rumah sakit. Saya pernah mengalami itu soalnya. Jadi, saya rasa setiap orang pernah punya pengalaman ya. Iya, makanya nanya kan lebih detail lagi gitu. Nah, kalau misalkan untuk posko relawannya sendiri, sekretariat kita ada di Jalan Attahiria 2 nomor 47 di Pejaten Barat, Pasar Minggu dekat. Iya.
Ya, seru banget sih sebenarnya ya kalau misalkan mau tahu lebih dalam lagi ya. Ada websitenya juga ya. Ada di rekanindonesia.org. Hmm. Kalau aksi-aksi relawan itu apa aja yang sudah punya program yang sudah berjalan dan yang akan berjalan selama 2020 ini? Sebenarnya sih banyak ya. Jadi kita tergantung. Kalau untuk advokasi kesehatan, baik pelayanan maupun jaminan itu setiap hari laporan ada pasti. Kalau kami di DKI Jakarta biasanya di 5 kota tuh hampir setiap hari ada laporan. Kendalanya di jaminan, di pelayanan. Cuman kita juga punya sebuah terobosan yang itu tadi saya sebutkan adalah komunitas warga siaga. Komunitas yang kita bentuk di lingkup RT. Jadi penanggulangan kesehatan itu ada kuratif, preventif, sama promotif dan rehabilitatif. Nah, preventifnya ini yang kita coba konsepkan di setiap RT yang kita bangun komunitas itu. Contohnya, ada satu RT kita bangun komunitasnya, strukturnya dari warga tersebut. Nah, yang pertama kita ajarkan dia untuk mengadvokasi, seperti itu. Nah, jadi yang kedua kita melakukan pendataan. Nah, ini penting pendataannya. Contohnya, pendataan golongan darah. Karena banyak warga yang laporan ke kita membutuhkan transfusi darah, kita pasti broadcast kemana-mana tuh nyari-nyari. Iya. Ya kan? Karena di PMI biasanya kosong, di bank darahnya Saya kosong. pernah ngalamin juga. Lumrah ya, Mbak? Iya. Nah, apabila dalam satu RT itu mendata semua warganya golongan darahnya, kan nggak perlu broadcast kemana-mana, Iya, betul, tinggal betul. dilihat database-nya. Iya, Oh, Pak Jack ternyata golongan darahnya sama kayak saya, dia bisa mendonorkan, tinggal ditelepon. Kalau yang belum tahu, tinggal dicek ke puskesmas, jadi tahu golongan darahnya apa. Nah, ini yang menjadi preventif kesehatan di lingkup RT tersebut. Terus kita juga mendata warga yang belum memiliki JKNKIS dari BPJS atau yang JKNKIS-nya non aktif atau belum punya. Nah, itu kita advokasi juga biar mereka punya kayak gitu. Terus kita data juga yang punya penyakit komorbid, yang sudah manula, punya penyakit menular, tidak menular gitu. Agar ini bisa terselesaikan di lingkup RT gitu. Jadi nggak banyak pasien menumpuk juga di rumah sakit gitu. Iya, bisa saling membantu dan bisa Iya. saling bersinergi ya satu sama lain. Kalau hal unik dalam menangani pasien itu atau dari keluarganya pasien ada yang suka curhat atau apa gitu yang pokoknya yang unik lah menurut Tian gitu. Unik sih gimana kalau uniknya, sedih semua nih. Ya, sedih lah. Karena ini Pasti permasalahan dasar warga gitu. Orang hidup kan perlu dijamin kesehatannya. Ketika dia sehat, dia bisa melakukan pendidikan, kerja, membangun ekonomi gitu. Ya sebenarnya yang kami tekankan ini biasanya keluarga pasien ini setelah kita advokasi kita ajak gabung gitu. Cuma kebanyakan saya trauma dengan rumah sakit. Nah, ini kesadaran yang harus kita bangun gitu. Dan bahkan konsep awal gotong royong ini harus kita bangun di tingkatan masyarakat gitu. Jadi kalau ada yang sakit dijenguk, terus kendalanya apa kayak gitu. Nah, kalau relawan ini keunikannya ya sebenarnya mereka bergerak berdasarkan ibadah sih ya. Karena di organisasi ini sebenarnya kalau mereka mencari sesuatu itu materi nggak ada gitu. Malah mereka mengeluarkan uang buat ke rumah sakit, buat nelpon keluarga pasien gitu. Teman-teman relawan ini. Iya. Nah, makanya amal jariahnya udah banyak banget loh. Insya Allah. Alhamdulillah, itulah yang menjadi bukan keunikan sih, saya sebenarnya sebuah kehormatan juga, salut juga sama mereka gitu. Kalau dari Tiana sendiri itu pengalaman yang terkesan, paling berkesan gitu, terindah lah selama jadi relawan. Berapa tahun sih? Sudah berapa tahun? 10 tahun. Oh, Masya Allah, 10 Iya, tahun. sudah 10 tahun. Oh, berarti bergelutnya luar biasa kalau udah 10 tahun tuh. Yang paling mengesankan lah itu dari semua selama 10 tahun itu kejadian itu yang paling berkesan banget di hati itu salah satunya. Sebenarnya sih karena terlalu banyak saya gak lupa. Yang paling ketika kasus COVID kemarin sih lonjakan kedua. Jadi di lonjakan kedua itu memang kami membuka posko untuk membantu masyarakat mendapatkan akses untuk penanganan COVID. Misalkan dia punya gejala, maka harus melakukan swab. Dia bingung mau kemana, atau dia membutuhkan rujukan ruang unit high care segala macam. Sementara ketersediaan bed okupansi di rumah sakit itu untuk ruang unit high care masih sangat terbatas. Sementara lonjakan COVID itu kemarin banyak sekali pasiennya gitu. Kita seminggu aja udah dapat 164 pasien gitu. Kalau sehari-hari biasanya kita 5 pasien laporannya, ini sampai 164.
akhirnya kita sendiri nggak kuat. Itu yang paling luar biasa di selama 10 tahun. Iya. Karena kita mengalami selama 2 tahun ya kurang lebih, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini cepat kembali pulih dan relawan-relawan juga punya semangat baru ya. Iya. Kalau dari Tian sendiri punya target sebagai menjadi relawan tuh mau sampai kapan? Karena ini ibadah ya mungkin sekuat-kuatnya ya. Kalau masih ada umur, masih sehat, masih diberikan waktu ya, insya Allah masih teruslah kita membantu gitu. Karena kalau dibilang tadi berkesan juga, ya sebenarnya fungsi utamanya kita juga bisa bantu keluarga kita. Ketika anak saya sakit, istri saya sakit, atau keluarga saya sakit gitu. Jadi saya paham regulasinya di rumah sakit seperti apa. Jadi untuk kesulitan di rumah sakit maupun di jaminan kesehatan bisa teratasi sih, minimal itu manfaatnya. Karena udah tahu seluk-beluknya. Iya. Oke. Kalau dari masyarakat sekitar, terutama keluarga, itu support nggak Tian sebagai relawan? Karena kan kayak gaji tadi, ya kan, otomatis waktu juga ini kan memerlukan waktu yang lama juga di luar. Iya, tentunya. Apalagi kalau di tingkatan pengurus ya, dia di kerja aja suka diganggu gitu, ada laporan gitu kan. Sama-sama wajib nih, kalau orang wajib kerja juga wajib gitu. Makanya kami berusaha selain warga juga laporan ke kami juga mengajak mereka untuk bergabung. Karena semakin banyaknya warga yang bergabung, kolektivitas kita makin kuat. Jadi apapun permasalahannya bisa selesai dengan kolektifnya itu gitu. Kalau pasiennya banyak, relawannya sedikit ya kita juga bingung juga gitu. Nah, untuk mengatasi itu ya teman-teman kan juga ada yang bekerja di manufaktur, di pabrik, ada yang ojek online, ada ibu-ibu PKK, ibu-ibu dasar wisma kayak gitu. Nah, rata-rata makanya kebanyakan anggota kita itu ibu-ibu yang punya waktunya banyak, punya kesadaran, mereka mau berjuang. Nah, harusnya mungkin ada ini kali ya, apa? Saya juga baru tahu kan, ibaratnya baru mendalami nih relawan kesehatan tuh apa gitu kan. Tahu dari dulu saya cari relawan ibaratnya kan gitu kan. Jadi mungkin perlu banyak publikasi maksudnya promo-promo atau iklan atau apa terkait dengan relawan kayaknya sih, karena di sekitar kita tuh pasti butuh banget yang namanya relawan. Kalau boleh tahu apa sih kriteria sebagai relawan itu? Untuk kriteria sih sebenarnya kalau mereka niat aja mau bergabung, insya Allah kita terima kok. Gitu. Nggak ada kriteria khusus gitu? Nggak ada. Yang penting sih dia masih warga negara Indonesia, terus berideologi Pancasila itu. Dan normatif hati yang baik. Itu dia yang agak susah kita mencari personifikasi seperti itu di tengah kondisi ekonomi sekarang gitu kan. Ya pasti keluarga mengharapkan kalau ada sisa waktu maupun ada hal lain yang bisa dikerjakan itu yang bersinggungan dengan keuangan. Misalkan kita udah bekerja, kita punya waktu, ya udah usaha biar keuangannya makin meningkat gitu. Tapi teman-teman di sini punya kesadaran ternyata hidup itu nggak cuma nyari uang, tapi harus beribadah karena memang itu kodratnya manusia seperti itu. Kalau pesan untuk teman-teman milenial, karena anak muda sekarang tuh kan asiknya dengan gadget ya kan, dan sibuk dengan game. Yo, siapa yang suka main game? Angkat tangannya. Daripada kamu pada main game terus, mendingan gabung ya. Ke tim relawan ya, tidak ada batas usia. Tidak ada batas duit yang harus dikeluarkan. Kalau selama ini dari usia berapa yang jadi relawan? Yang jadi relawan itu yang udah lansia juga ada bergabung. Yang muda ada. Masih ada. Biasanya mereka adalah keluarga yang telah dibantu gitu. Jadi mereka punya kesadaran. Karena kesadaran untuk bergabung di relawan ya ketika dia sakit dan terbantu. Kalau dia belum sakit, jadi belum sadar akan kesehatannya. Jadi karena dia belum pernah merasakan gitu. Iya. Berarti saya harus ikut jadi relawan nih. Terus gimana nih pesannya untuk generasi milenial kita supaya mereka punya kesadaran walaupun mereka nggak harus istilahnya merasakan dulu gitu. Ya untuk generasi milenial sih pesan saya lebih banyak melihat kondisi lingkungan kanan kiri, terutama di aspek kesehatan. Karena kesehatan itu menurut saya adalah hal yang paling fundamental, yang paling dasar harus terpenuhi. Makanya harus kita perkuat. Kalau kita udah sehat, insya Allah
aspek apapun bisa kita kerjakan gitu. Nah untuk ketertarikan juga sebenarnya dalam hal segi kesehatan bagi milenial juga banyak sebenarnya. Contohnya kita kan sebenarnya ada masalah dengan stunting, bagaimana generasi kita yang sebenarnya kita mau menuju golden age ya kan, tapi kalau misalkan golden age kita tercapai tapi ada beberapa masyarakat yang kena stunting, yang gagal pertumbuhannya, itu kan sebenarnya menjadi sebuah permasalahan. Misalkan tinggi badannya atau pola berpikirnya, ya ada permasalahan dalam perkembangannya. Nah ini yang harus kita cegah juga untuk kita bisa menjaga generasi kita. Terus karena sering melakukan kegiatan dengan gadget, banyak yang kita temuin tuh udah taraf usia balita juga matanya udah rusak, harus pakai kacamata. Nah ini sebenarnya sebuah polemik yang harus dibahas oleh pemerintah gitu. Bagaimana caranya agar bisa membatasi atau menjadi solusi. Ini menjadi tugas relawan juga yang kita nggak punya basic medis padahal. Karena ada sindrom juga kan di gadget itu ada sindrom. Iya, ada sindrom juga. Makanya kalau bisa diimbangin lah gitu. Boleh mereka melakukan hobinya, tapi juga sadar akan lingkungannya gitu. Karena biasanya kalau udah main gadget dia nggak tahu tetangga kanan kirinya, nggak pernah main keluar. Nah sebenarnya hal ini yang menjadi sebuah kesadaran di lingkungan. Kalau dia udah peka sama lingkungan, insya Allah dia akan berbuat untuk lingkungannya. Terutama untuk diri dia sendiri ya. Untuk diri dia sendiri. Dan bergabung ke organisasi juga banyak literasi yang bisa mereka ambil gitu, mereka dapatkan gitu. Karena kan pengalaman di organisasi dengan dia nongkrong di luar tuh beda. Di organisasi diajarkan caranya mengadvokasi, bersosialisasi, membuat program, menjalankan program, bagaimana membantu masyarakat, berdampingan dengan pemerintah, seperti itu. Kalau pesan untuk Sobat Makicer kira-kira apa nih? Untuk Sobat Makicer yang pertama sih harus sadar tentang preventif kesehatan, Mbak. Karena kalau udah preventif kesehatan, penyakit menular dan non menular itu akan tingkatnya akan rendah, seperti itu. Yang kedua, karena ini memudik juga, jadi dicek BPJS kesehatannya, JKN KIS-nya, jangan sampai nggak aktif pada saat mudik, karena kalau ada kendala di sana kita butuh ke rumah sakit, pasti yang kita gunakan JKN KIS-nya, seperti itu. Jadi itu bisa nasional. Jadi perlunya jaminan kesehatan, kita tahu hak kita bisa mengakses. Nah itu adalah sebuah program yang diberikan oleh pemerintah untuk kita, dan kita harus bisa mengaksesnya gitu. Kadang kan ada juga ngerasa udah punya kartu tapi nggak pernah digunain, cara aktifnya gimana? Nggak tahu. Kalau kita udah punya kartu kita bisa cek. Jadi kan kalau JKN KIS itu kategorinya ada dua, yang penerima bantuan iuran atau yang dibilang masyarakat gratis, dan yang mandiri berbayar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Biasanya kalau dia nggak aktif, trouble-nya ada dua, dia nunggak pembayarannya atau dia NIK-nya dinaktifkan. Karena Kementerian Sosial kemarin di tahun kemarin ada 9,7 peserta JKN KIS yang dinonaktifkan. Pertama analisa datanya karena ada double data, yang sudah meninggal ternyata datanya masih ada. Ternyata yang belum meninggal dan orangnya masih ada itu juga nonaktif karena jarang digunakan. Nah itu cukup ke Dukcapil Kelurahan kalau DKI mengaktifkan terbit baru NIK-nya, maka itu BPJS-nya bisa langsung aktif digunakan. Luar biasa. Teman-teman, ini luar biasa banget Sobat Makicer, ini ilmu banget bagi saya pribadi karena saya punya pengalaman yang luar biasa. Ya teman-teman tidak usah menunggu harus pernah merasakan seperti yang diceritakan Tian tadi. Jadi teman-teman bisa mempunyai jiwa berbagi, terutama berbagi waktu, berbagi tenaga dan pikiran juga untuk bisa membantu teman-teman relawan ya. Siap. Dan tadi udah banyak banget informasinya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih banyak, nanti ada di deskripsinya kita, ada webnya juga, nanti ada nomor telepon sama alamat ya, mungkin ya. Karena kadang-kadang suka ada yang malu gitu kan. Atau teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan juga share channel YouTube kita hari ini, karena manfaat banget. Karena tidak semua orang bisa mampu membayar biaya rumah sakit ya. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dengan teman-teman relawan. Sahabat Makicer, sehat itu sangat mahal karena berapapun harta kita akan tetap kalah dengan harta sehat. Jadi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kita berterima kasih banyak ke teman-teman relawan kesehatan. Suka atau tidak suka, kehadiran mereka begitu penting sebagai penopang di setiap peristiwa. Dan
mereka tidak digaji loh teman-teman, mereka tidak dapat imbalan, namun mereka mengerjakan atas nama kemanusiaan dan kebangsaan. Masya Allah. Tentu kita semua harus selalu mendukung keberadaan relawan, karena relawan ini bisa jadi mereka adalah orang yang pertama yang akan ada di sini kejadian. Jadi teman-teman relawan, terima kasih banyak dimanapun berada, karena tingkatnya nasional ya. Yeah. Tingkatnya nasional, dan mudah-mudahan nanti bisa nyambung terus silaturahminya, bisa bertemu dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan terutama untuk ketuanya mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Panjang umur dan mudah rezekinya dan sehat selalu terutama ya. Oke, mungkin itu aja. Tian, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini sangat manfaat banget, dan teman-teman relawan dimanapun berada terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.